selamat datang di ITB MH TV. Kali ini kita akan lanjut untuk berbincang bersama Teh Faiza Fauzia tentang sektor apa saja yang bisa diterapkan di ekonomi sirkular. Kalau teman-teman belum nonton part satunya, boleh ditonton dulu ya video yang itu, karena di sana kita membahas tentang definisi dan keuntungan dari ekonomi sirkular. Selamat menyaksikan. Oke nih, Teh Faiza lanjut nih. Sekarang tadi udah bercerita tentang definisi dan keuntungannya. Kira-kira nih, untuk praktiknya sendiri, kira-kira bisa diterapkan di sektor apa aja nih? Ini kita bisa masih bicaranya yang global dulu ya, global dulu ya kayak. Nah kalau misalnya ekonomi sirkular itu sebenarnya bisa diterapin di semua industri, di semua sektor. Kalau misalnya kita bicara tentang produksi konsumsi kan itu di semua barang yang kita pakai kan ya. Jadi bisa diterapkan di semua sektornya. Dan kalau misalnya ini untuk skala besarnya, untuk skala yang lebih luas, untuk yang dalam hal industri ya, penerapannya itu, ini saya ambil contoh kasus, kita bisa nerapin yang namanya industrial symbiosis. Ini lucu juga sih namanya industrial symbiosis. Jadi bagaimana perusahaan itu saling bekerja sama untuk memanfaatkan bahan bakunya dari perusahaan lainnya. Oh iya betul yang saling berhubungan bisa digunakan gitu ya. Iya betul Teh. Jadi ini saya ambil contoh kasus di Denmark ya. Kalau misalnya untuk yang contoh penerapan industrial symbiosis ini, jadi misalnya si perusahaan A tuh menghasilkan limbah organik yang tinggi gitu. Terus ada perusahaan B nih, si perusahaan B itu tuh perusahaan energi. Jadi si perusahaan B itu tuh nggak ngambil bahan baku dari yang alam, tapi ngambil kerjasama dengan perusahaan B ini. Perusahaan B ngambil bahan baku dari perusahaan A sehingga bisa dimanfaatkan optimal gitu. Dan kalau misalnya contohnya lainnya ya, kalau misalnya di industri tuh biasanya kan ada pemanfaatan air kan ya secara besar-besaran untuk mesinnya segala macem. Nah di sini tuh kayak air yang udah nggak kepake buat pembilasan bisa dipakai lagi nih dengan industri lain, dengan perusahaan-perusahaan lainnya di sekelilingnya. Jadi istilahnya kayak gotong royong antar pabrik gitu. Itu yang untuk skala besarnya ya, skala besarnya. Dan juga contohnya sebenarnya selain skala besar yang antar kolaborasi antar perusahaan-perusahaan, antar pabrik, bisa juga istilahnya menerapkan dalam yang lebih close loop. Dalam misalnya satu perusahaan itu sendiri gitu. Contoh kasusnya di Indonesia itu ada yang paling menarik ya. Itu adalah perusahaan agriculture contohnya. Itu perusahaan agriculture tuh mereka ada punya peternakan dan juga mereka berkebun lah ya. Nah, jadi tuh bagaimana sih menerapkan ekonomi sirkular supaya pemanfaatannya bisa berputar secara optimal si barang-barangnya itu. Jadi si perusahaan itu mereka kan ada berkebun nih. Nah, sampah hasil berkebunnya yang nggak dijual itu dipakai buat makan pakan ternaknya. Ternak ya. Pakan ternak. Terus si pakan ternaknya kan makanin tuh. Terus dari ternak itu kan sebenarnya ada limbah juga tuh. Limbahnya apa? Limbahnya istilahnya fesesnya lah ya, tainya, kotoran dari sapi tersebut. Kotorannya dijadikan apa? Kotorannya dijadikan biogas. Biogas buat bahan baku, buat sumber energi dari pabriknya tersebut. Yang jadinya tuh yang sangat menarik adalah tidak ada sampah secara besar-besaran gitu dari pabrik tersebut, dari perusahaan tersebut. Dan manfaat lainnya adalah tentunya bisa menghemat biaya juga, selain menjaga lingkungan juga menghemat biaya. Itu contoh yang skala besar ya, skala perusahaan. Nah ini contohnya juga di next time, boleh slide-nya. Contoh ini di ekonomi perusahaan juga ya? Iya, ini contohnya di perusahaan juga nih. Ini emang ekonomi sirkular itu kebanyakan model gotong royong, model kolaborasi gitu ya untuk memanfaatkan secara optimal. Jadi ini ceritanya antara si perusahaan ban karet dengan perusahaan sepatu. Jadi perusahaan ban karet ini kan
ada punya apa namanya, nggak semuanya kan ya karet ini pokoknya ada batas waktunya gitu. Nah, kalau misalnya sampahnya daripada terbuang dan menjadi polusi, jadi kerjasama nih sama perusahaan sepatu sehingga si limbah bannya itu dimanfaatkan jadi bahan dasar ya? buat pembuatan sepatu gitu. Ya, betul deh. Betul. Dan contoh lainnya ini perusahaan ini ya apa namanya F&B, perusahaan makanan, gelas botolan, dan dengan perusahaan fashion. Kerjasama nih dari sampah-sampah, botol plastik yang tercecer nih di lautan, yang apa namanya, yang tersebar lah ya, tersebar gitu, tersebar di lautan banyak, tersebar banyak, jadi daripada jadi sampah ini dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali nih jadi bahan baku pakaian. Gitu. Bisa ya? Bisa, dan banyak sih sebenarnya kalau misalnya kaos-kaos itu bahan dasarnya ada juga dari plastik. Plastik itu gitu. Dari plastik yang sudah menjadi sampah ya, bahkan kita udah lupakan ternyata masih bisa digunakan untuk bahan baku ya. Iya, betul. Menarik sekali. Nah, kalau misalnya nih Teh, kalau misalnya penerapannya atau aplikasinya lebih ke sehari-hari apa ya? Tadi kan perusahaan-perusahaan gitu, bisa nggak diterapkan konsep ini di kehidupan sehari-hari? Iya, konsepnya bisa banget diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ini kita bicaranya tentang misalnya teman-teman ada buka usaha gitu ya, momspreneur gitu. Terus juga apa namanya, entah warung atau berdagang gitu ya. Banyak sekali model-model dari circular economy yang bisa diterapkan di usahanya gitu. Yang pertama itu bisa ngelihat dari supply-nya. Jadi circular supply. Jadi gimana memaksimalkan, misalnya kalau misalnya kita produksi barang gitu ya, jualan, bahan bakunya itu dari sebenarnya bahan-bahan yang udah didaur ulang. Contohnya sekarang tuh banyak juga kan ya yang jual misalnya dari kemasan daur ulang gitu. Jadi kerajinan, jadi tas dari gitu kerajinan, ya. Betul. Dari tas gitu. Dan juga kalau misalnya sekarang tuh banyak juga tuh, nah istilahnya kayak jelantah yang dimanfaatkan jadi betul. Jadi sabun, jadi lilin gitu ya. Jadi lilin. Ya jadi untuk pengusaha jualan sabun nih, UMKM sabun, startup sabun, bisa manfaatin sebenarnya ngelihat dulu daripada ngambil dari sumber daya yang alaminya itu, yang dari alam, lihat ada nggak sih potensi yang lebih berkelanjutan, ada nggak sih alternatif dari barang-barang yang sebenarnya tuh barang-barang daur ulang gitu. Kalau di Indonesia mungkin sebenarnya praktiknya banyak ya, kayak pemanfaatan batako gitu Teh. Itu kan sebenarnya menerapkan ekonomi sirkular juga. Itu yang pertama ya dari segi bahan bakunya. Sama yang kedua itu bisa ngelihat tipsnya itu dari memperpanjang pemakaian barang. Nah, berarti contohnya dari sisi konsumen ya? Dari sisi produsen juga ini, masih dari sisi mompreneurnya. Karena ITBMH ya, jadi mompreneur. Karena ITBMH, mompreneur. Dari segi mompreneur juga nih, kalau misalnya dari tadi kan trik pertama supply yang sudah bisa ya, supply yang sebenarnya dari bahan baku daur ulang. Yang kedua adalah memperpanjang masa pemakaian. Nah, sekarang tuh banyak loh kayak perusahaan startup yang modelnya tuh lebih ke peminjaman. Misalnya apa ya, rental pakaian, terus rental baju bayi gitu, rental ya baju bayi, terus juga alat-alat mainan. Itu sebenarnya ekonomi sirkular juga, salah satu bagian dari bagaimana memanfaatkan barang secara optimal gitu. Kalau misalnya istilahnya di ekonomi sirkular ya, istilahnya lebih ke penerapan yang kita bahas di orang lingkungan itu lebih ke bilangnya memanfaatkan produk menjadi servis, menjadi layanan.
Jadi gimana si barang ini tuh bisa lebih banyak dipakai bersama dan juga bisa lebih optimal. Peminjaman-peminjaman juga sebenarnya bagian dari Iya ekonomi ya, sirkular. penyewaan-penyewaan ya kan sekarang udah ramai nih kalau misalnya ibu-ibu pasti tahu nih, sewa pompa ASI ya, sewa mainan anak, sewa stroller kayaknya jadi kita nggak perlu apa membeli yang baru dan akhirnya jadi sampah ya karena kan Iya, waktu betul. gunanya juga kan mengikuti umur anak saat umur anaknya sudah mulai besar barang itu tidak digunakan. Nah, mungkin solusinya itu betul sekali nih Teh Faiza. Oke deh, ternyata secara tidak disadari ya, mungkin Tata-tata di sini sudah menerapkan loh ekonomi sirkular ini gitu ya. Iya, betul Nah, banget. nah kalau misalnya ini balik lagi ya, jadi ada yang terlupa lagi, ada yang terlupa nih Teh. Kalau misalnya di Indonesia sendiri, penerapan ekonomi sirkular ini gimana sih Teh? Iya, yang menarik tuh ekonomi sirkular itu sekarang tuh lagi growing banget ya. Mungkin kalau sekarang lebih ke tahapnya tuh masih di level pemerintah sih Teh. Kalau misalnya penamaan ekonomi sirkular ya, karena Bappenas sendiri tuh sedang merancang ekonomi sirkular sebagai salah satu strategi di RPJMN-nya. Oke. Dan kemarin tuh baru aja di riset sih tentang manfaat ekonomi sirkular yang rencananya mau diterapin di 5 sektor ya sebagai apa namanya yang sedang diteliti, mulai dari sektor F&B tuh food and beverage, terus juga ada modern retail, ada construction, tekstil, sama elektronik, sektor elektronik Jadi itu. 5 sektor itu ya. 5 sektor itu yang sedang jadi utama. Itu yang kalau misalnya gambaran ya di Indonesia ekonomi sirkular itu ke depannya mau kayak gimana. Nah, dengan adanya rencana pemerintah ke depan, kemungkinan tuh bakal semakin mendorong sih penerapan ekonomi sirkular, meskipun kita sebenarnya secara nggak sadar sudah menerapkan juga Betul. ekonomi sirkular secara sehari-hari ya, dengan Mhm. memaksimalkan barang secara optimal nih, berputar sumber dayanya, nggak jadi sampah tapi digunakan kembali gitu. Udah mulai Betul. banyak juga sekarang kan ya kayak inovasi-inovasi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama memanfaatkan apa namanya bahan bakunya tadi yang aku ceritain juga. Terus juga kalau misalnya di kita juga termasuk sampah juga nih. Sampah jangan jadi sampah, tapi misalnya kita di rumah bisa memanfaatkan kembali dengan memperpanjang usia pakai, misalnya nih kalau contoh di kehidupan sehari-hari ya pakaian, Mhm. daripada berakhir di tempat sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali loh. Sederhananya jadi lapel kalau di Ya, rumah kan ya. itu sepertinya sudah diterapkan ya. Sudah diterapkan. Betul. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan bincang bersama Teh Faiza mengenai sektor apa saja yang bisa diaplikasikan di ekonomi sirkular. Jangan lupa juga tonton part terakhir, part 3 kita akan bahas aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tentang ekonomi sirkular.